Musik gereja itu nggak boleh yang jedak-jeduk, karena itu musik setan. Musik gereja yang kudus itu harus pakai piano atau organ. Nggak usah ya sok ikutin zaman sekarang. Kita gereja harus menjaga kelestarian budaya gereja kita. Musik pop itu sama sekali tidak alkitabiah. Saya heran ya dengan banyak gereja yang saat ini sok-sokan ngikutin perkembangan zaman. Katanya sih buat menyesuaikan diri dengan selera zaman now. Katanya juga untuk merangkul anak-anak muda. Apanya yang merangkul? Malah jadinya musik gereja jadi gak karuan. Akibatnya musik di gereja udah kayak di bar atau tempat minum-minum. Jedak-jeduk. Padahal musik begituan kan akan membuat jiwa liar anak-anak muda kita menjadi tidak terkendali. Kalau alasannya adalah lagu pakai iringan musik band adalah sesuatu yang digemari oleh anak muda zaman sekarang, pertanyaannya, mau sampai kapan ngikutin selera anak muda terus? Toh, pada zaman para senior, mereka waktu muda pun bisa tuh menikmati lagu dunia sekaligus menikmati lagu tradisional di gereja. Mereka bisa nyanyi lagu The Beatles, tapi tetap juga bisa nyanyi lagu tradisional di gereja. Terus, mengapa gereja-gereja saat ini malah ikut-ikutan mengubah lagu yang tradisional ke model pop? Gereja kolatah. Sebagai wakil Tuhan di bumi, gereja nggak boleh tuh diatur sama budaya dunia. Budaya gereja lah yang harusnya mendikte budaya dunia. Nah sekarang kita lihat dari Alkitab. Coba nih lihat bangsa Israel. Mereka ketika diminta Tuhan untuk tidak meniru budaya bangsa Kanaan. Misalnya dalam Ulangan 18 ayat 9, Tuhan mengatakan bahwa apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Coba lihat ayat itu sekali lagi ya. Janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian bangsa-bangsa itu. Nah ini sama nih, musik. Bentar ya. Iya musik. Musik itu bisa jadi kekejian loh. Misalnya aja musik yang jedak-jeduk pakai drum itu kan membangkitkan emosi liar pendengar ya. Coba aja lihat pemain drum tuh, mukul-mukul dutak-dutuk. Itu kan melampiaskan emosi. Tapi di Mazmur juga sih ada yang bilang ayatnya bahwa umat Tuhan memuji Tuhan dengan memukul rebana. Bahkan Daud pun dikatakan menari di hadapan Tuhan sampai telanjang. Nah, jadi begini teman-teman. Sebenarnya sebagai orang Kristen yang bijaksana, tidak seharusnya kita menyamakan semua musik dalam kategori duniawi. Pada kenyataannya, tradisi gereja pun mengadopsi budaya musik zaman itu yang sedang populer pada masanya. Beberapa alat musik gereja tradisional, contohnya pipe organ, adalah alat musik yang dikatakan berasal dari budaya Yunani di abad ketiga. Atau bahkan alat musik piano misalnya adalah alat musik yang baru ditemukan di belakangan abad 17 sampai dengan 18. Fakta ini pun menunjukkan bahwa ada perkembangan budaya yang berusaha diadaptasi oleh gereja dalam musik ibadahnya. Jadi, musik tidaklah duniawi sesederhana karena berbeda dengan musik gereja misalnya. Teman-teman, kalau kita mau jujur dan kritis, dalam Alkitab pun Mazmur misalnya mengadopsi budaya musik yang populer pada zaman. Jadi, iman Kristen sebenarnya memandang budaya sebagai kekayaan yang diberikan dari Tuhan Sang Pencipta melalui kreativitas manusia dalam karyanya. Jika langit dan cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan, maka musik pun bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Justru, orang Kristen harus memakai segala sesuatu untuk hal yang baik, yang indah dan bermanfaat. Termasuk di dalamnya, yaitu alat musik dan warna musik. Tentu saja, mungkin tidak semua warna musik itu bisa dipakai untuk ibadah di gereja. Ada beberapa warna musik yang terlalu ekstrem juga, sehingga gereja memang harus selektif, tetapi seharusnya tidak bersikap memusuhi budaya. Tidak ada salahnya jika mengeksplorasi warna musik yang berbeda. Bahkan jika warna musik tersebut digunakan dengan tepat, akan menjadi alat baik untuk mewartakan Tuhan dan kasih-Nya kepada zaman ini.
Malah tidak sedikit bukan kita mendengar kesaksian bahwa Tuhan memakai musik sebagai media atau perantara untuk menyentuh hati banyak orang. Ada yang sedang dalam pergumulan dapat menemukan kasih Tuhan melalui musik kontemporer. Ada juga mereka yang gemar dengan musik dan seni, dapat merasakan dan mendengarkan pesan Tuhan melalui lirik-lirik rohani dalam lagu-lagu populer. Tuhan bekerja dalam caranya yang unik dalam kisah setiap kita bukan? Lantas, mengapa kita yang malah membatasinya? Tuhan adalah sumber dari kreativitas dan seni. Lantas, mengapa kita malah sok menuding sebagai produk setan? Yuk teman-teman, kita berpandangan positif, kreatif, juga memakai segala sesuatu kiranya untuk kemuliaan Tuhan.